Kitab Yehezkiel. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5, sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa sekumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu, kelihatan seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka. Dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap, seperti tembaga yang baru digosok. Pada ke-4 sisi mereka, di bawah sayap-sayapnya, tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di sebelah belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi. Kesanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu, kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu. Dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sabung menyabung. Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Aku melihat, sungguh, di atas tanah di samping masing-masing dari ke-4 makhluk-makhluk hidup itu, ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata pirus,
dan keempatnya adalah serupa. Buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar, dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang 4 itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka. Dan di bawah cakrawala itu, sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain, dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasuri. Dan di atas yang menyerupai tahta itu, ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu
Ku dengar suara Dia yang berfirman, Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yehezkiel 1. Tuhan Yesus memberkati. Surat Yehezkiel ini ditulis oleh Yehezkiel sendiri. Arti nama dari Yehezkiel adalah Allah menguatkan. Berasal dari keluarga imam di dalam ayat 3 dan tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun pertama hidupnya. Yehezkiel sedang dalam pendidikan untuk menjadi imam di Bait Suci ketika dibawa ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Sekitar 5 tahun kemudian, pada umur 30 tahun, Yehezkiel menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahinya. Setelah itu, ia melayani dengan setia selama kurang lebih 22 tahun. Yehezkiel berusia sekitar 17 tahun ketika Daniel dibawa pergi, jadi keduanya kurang lebih memiliki umur yang sama. Imam Yehezkiel menerima panggilan nabi 4 atau 5 tahun setelah dia tiba di Babel. Rupanya dia tinggal dekat sungai Kebar, di sungai Efrat sekitar 80 km sebelah tenggara Babel. Tugasnya adalah menjelaskan alasan terjadinya penawanan, menubuatkan kejatuhan Yerusalem, membawa umat yang terbuang itu kembali kepada Allah dan memberikan mereka harapan melalui janji Allah tentang pemulihan. Di dalam ayat 4, Yehezkiel diberikan suatu penglihatan tentang kemuliaan dan kekudusan Allah. Penglihatan adalah penting untuk pelayanan Yehezkiel kepada para buangan. Di dalam ayat 5, 4 makhluk hidup. Makhluk-makhluk ini kemudian diidentifikasikan sebagai kerub. Kerub merupakan malaikat yang memanifestasikan kekudusan dan kemuliaan Allah kepada umat manusia. Mereka dapat mendampingi Allah pada saat-saat penghukuman atau pemberkatan. Mereka menjaga Taman Eden setelah kejatuhan manusia, dan kerub terdapat juga pada tutup pendamaian dari tabut perjanjian di dalam kitab Keluaran 25 ayat 18-22. Dalam penglihatan Yehezkiel, para kerub sedang menyatakan kemuliaan dan kekudusan Allah kepada para buangan. Di dalam ayat 13, bara api yang menyala. Bara-bara ini menunjuk kepada kekudusan Allah dan kepada hukumannya atas dosa. Bara yang bergerak kian kemari melambangkan energi dan kekuasaan roh yang senantiasa aktif dan tidak pernah istirahat. Di dalam ayat 16-25, rupa roda-roda itu. Yehezkiel melihat sebuah kereta tahta adikodrati yang bergerak terus. Allah digambarkan di atas tahta yang bergerak terus, yang pergi kemana roh memerintah. Gambaran ini melambangkan kedaulatan Allah atas segala sesuatu dan kehadirannya di seluruh bagian ciptaannya. Ia hadir bersama dengan para buangan di tepi sungai Kebar. Di dalam ayat 26, kelihatan seperti rupa manusia. Yehezkiel melihat Allah duduk di atas tahta dalam rupa seperti manusia. Penglihatan ini menunjukkan tahta bahwa Allah berkenan menyatakan dirinya dalam bentuk manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Allah yang bersemayam di Bukit Sion, Allah yang bersemayam di Bait-Nya di Yerusalem, menampakkan dirinya kepada umatnya yang ada dalam pembuangan di Babel adalah Allah yang memang jauh di luar deskripsi manusia. Namun ia bukanlah Allah yang jauh dari umatnya. Sekalipun di tanah asing, masa depan bangsa Israel masih ada, bahkan masih ada pelayanan yang harus dilakukan oleh Yehezkiel sebagai imam di tanah pembuangan. Kemuliaan Allah memang jauh dari bayangan manusia, namun tidak ada tempat yang jauh dari jangkauan Allah. Tidak ada situasi manusia yang jauh dari pengadilannya. Dia akan datang kepada kita di saat kita gagal, kecewa, depresi, maupun mengalami malapetaka. Kita mungkin hanya dapat melihat sedikit dari kemuliaannya,
namun Ia senantiasa ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.